Meskipun hanya sedikit pengetahuan yang manusia ketahui, perintah untuk mencari ilmu pun tak sedikit yang disinggung oleh agama. Salah satu ilmu pengetahuan yang mengundang rasa ingin tahu dan patut dipelajari adalah kehidupan lain di ruang angkasa. Tentang bagaimana planet-planet dan bintang saling hidup dan mati, bagaimana ruang angkasa ada dan berakhir, serta kemungkinan adanya makhluk hidup di luar bumi. Allah berfirman dalam Al-Quran Surat Asy-Syura ayat 29 sebagai berikut. Di antara tanda-tandanya ialah menciptakan langit dan bumi dan makhluk-makhluk yang melata yang Dia sebarkan pada keduanya. Dan Dia Maha Kuasa mengumpulkan semuanya apabila dikehendakinya. Yang mana hal itu bukti bahwa di balik es tersebut terdapat lautan air cair. Pada jarak 800 juta kilometer dari matahari, air Eropa semestinya beku padat. Namun, bulan ini senantiasa berkontraksi akibat tarik ulur pasang dari Jupiter dan beberapa bulan lain yang mengelilinginya. Hal itu menghasilkan panas yang dapat menjaga wujud air di bawahnya agar tetap cair. Secara teori, para ilmuwan berpendapat bahwa di bawah air itu bisa saja terdapat kehidupan. Sejumlah pakar ilmu tafsir pun kerap berpendapat bahwa surat Asy-Syura ayat 29 merupakan salah satu ayat yang menyebut kemungkinan keberadaan makhluk asing di luar bumi. Dari uraian tersebut saja, manusia membutuhkan waktu yang cukup lama untuk memecahkan keabsahan salah satu bulan dari Jupiter. Sementara itu, di ruang angkasa, miliaran benda langit bertebaran yang mengundang rasa ingin tahu yang tak berkesudahan. Wujud ruang angkasa dan alam semesta pun juga menjadi hal yang menarik untuk dicari tahu. Kosmolog asal Inggris, Stephen Hawking, bahkan menghabiskan lebih dari separuh umurnya untuk mencari tahu mengenai asal-muasal alam semesta, lubang hitam, hingga misteri waktu yang diciptakan dari rantaian pergerakan benda-benda langit. Dalam buku A Brief History of Time yang ditulisnya, Hawking menjelaskan tentang bagaimana ruang dan waktu ada dalam perspektif fisika dan sains. Ruang dan waktu menjadi besaran dinamis ketika benda bergerak, gaya bertindak, serta ada pengaruh pada kelengkungan ruang dan waktu. Sebaliknya, struktur ruang dan waktu memengaruhi cara bergerak dan gaya bertindak. Ruang dan waktu tak hanya memengaruhi, tetapi juga dipengaruhi oleh segala sesuatu yang terjadi di alam semesta. Menurut Hawking, berdasarkan teori relativitas umum Einstein, teori tersebut menyiratkan bahwa alam semesta haruslah memiliki pemulaan dan akhirannya. Penemuan serta pendapat-pendapat ilmiah ini pun jika dikaitkan dengan Al-Quran memiliki relasi yang kuat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran Surat Al-Anbiya ayat 104 yang penggalannya berbunyi, "Sebagaimana kami telah memulai penciptaan pertama, begitulah kami akan mengulanginya, menciptakan dan mematikannya. Itulah suatu janji yang pasti kami tepati, sesungguhnya kamilah yang akan melaksanakannya." Wallahu a'lam bishawab, hanya Allah dan Rasul-Nya yang tahu. Terima kasih telah menyimak channel kami. Terus support dan dukung kami dengan cara subscribe dan like channel kami dan tekan tombol lonceng agar kalian mendapat berita terbaru dari kami.